Dua bencana sosial besar di negeri ini. Pemindahan ibu kota negara dan pemaksaan vaksinasi adalah dua kebijakan garis bawah propaganda garis bawah rezim yang ugal-ugalan. Wajar menyulut kontroversi. Lebih banyak garis bawah kontranya garis bawah daripada garis bawah pro-nya garis bawah. Adalah dua kebijakan garis bawah ugal-ugalan garis bawah rezim yang berdampak pada ancaman kehancuran negara terhadap keutuhan wilayah NKRI dan kehancuran masa depan rakyat pribumi WNI. Label garis bawah ugal-ugalan, amburadul, arogan, premanisme garis bawah dan garis bawah adigang-adigung garis bawah adalah gelar yang paling pantas untuk pemerintah dalam mengelola negara ini. Mengapa dua kebijakan ini dikatakan garis bawah ugal-ugalan garis bawah? Karena mengandung dua ancaman besar. Ancaman terhadap negara dan ancaman terhadap rakyat. Asteris pemindahan ibu kota baru adalah ancaman terhadap negara. Asteris 1. Pemindahan ibu kota sudah tercium adanya rencana busuk yang sangat kental dengan asing yang bukan ditujukan untuk kebaikan, pembangunan dan kemaslahatan rakyat Indonesia tapi untuk kebaikan dan kemaslahatan pendatang rakyat asing Cina. 2. Pemindahan ibu kota merupakan ancaman terhadap kedaulatan negara karena akan memunculkan negara di dalam negara dan memunculkan disintegrasi bangsa. Ini adalah pola kebijakan garis bawah underdog garis bawah dan garis bawah ugal-ugalan. Garis bawah. Asteris pemaksaan vaksinasi adalah ancaman terhadap rakyat. Asteris 1. Karena WHO telah menentukan dan menghimbau bahwa pelaksanaan vaksinasi adalah garis bawah volunteer program garis bawah sukarela, bukan sebagai program garis bawah mandatori program garis bawah wajib tapi oleh rezim vaksinasi dijadikan sebagai program yang wajib bahkan dengan ancaman sanksi. Ini sama saja teror kepada rakyatnya secara garis bawah terstruktur garis bawah masif represif garis bawah dan garis bawah intimidatif garis bawah. 2. Program pelaksanaan pemaksa vaksinasi ternyata tidak akan pernah memberikan efek. Garis bawah body strength garis bawah kekuatan pada imun tubuh sama sekali terhadap infeksi virus atau penyakit apapun. Tapi malah terjadi sebaliknya. Bahkan banyak terjadi kelumpuhan dan kasus kematian. Tapi pemerintah masa bodoh dan tidak mau menjamin. Ini adalah pola kebijakan garis bawah underdog garis bawah dan garis bawah ugal-ugalan. Garis bawah. Rakyat harus peka dapat menelaah lebih lanjut kenapa terjadi pada kasus garis bawah vaksinasi garis bawah dan garis bawah pemindahan ibu kota garis bawah. Mengapa kebijakan-kebijakan pemerintah dalam dua kasus garis bawah mega proyek garis bawah ini rezim begitu garis bawah nafsu, ngebet garis bawah dan garis bawah ugal-ugal garis bawah. Dan ini selalu ditentang keras oleh umat Islam dan mayoritas rakyat Indonesia. Kita rakyat harus paham ada apa di balik kebijakan-kebijakan kontroversi itu semuanya. Bukan hanya sekedar rakyat tahu dan manut-manut aja. Karena imbas buruknya kepada masa depan penduduk WNI dan masa depan umat Islam Indonesia. Rakyat harus diberi pencerahan publik agar memahami substansi permasalahannya. Tidak sekadar tahu luarnya saja atau hanya mengikuti arus wacana keinginaan dari garis bawah rezim Inlander of China dinasti Kodok garis bawah. Karena ternyata pemerintah mempunyai garis bawah evil interest garis bawah kepentingan jahat. Kepentingan-kepentingan politis oligarki dan kepentingan bisnis oligarki yang tentunya hanya menguntungkan kalangan segelintir kroni-kroninya, keluarga istana dan kelompok bolot-bolotnya yang intinya semua ini demi kepentingan garis bawah rezim Xi Jinping garis bawah dan sangat menguntungkan asing Cina RRC. Dan bukan untuk kepentingan garis bawah pertahanan negara. Pembangunan negara garis bawah apalagi untuk garis bawah kesejahteraan rakyat pribumi garis bawah justeru malah sebaliknya. Ini mengancam kedaulatan negara dan membuat sengsara dan derita seluruh rakyat. Inilah kondisi pemerintahan Indonesia sekarang garis bawah dinasti otoritarian garis bawah yang semua disetir oleh garis bawah predator oligarki.
Garis bawah kedaulatan negara garis bawah digadaikan garis bawah dan rakyat garis bawah dikorbankan garis bawah demi kepentingan jahat para penjahat-penjahat negara. Rakyat hendaklah peduli dengan kondisi negara, jangan pasif. Jangan alergi dengan yang namanya politik. Karena kestabilan dan kemakmuran suatu negara tergantung daripada politik. Sekarang hajat hidup masyarakat bukan sulit tapi memang dipersulit dan harga-harga bukan naik tapi memang harga-harga diganti. Harusnya kebutuhan rakyat dilayani tapi sekarang dikhianati. Semua deretan kesulitan rakyat ini bersumber karena dari politik. Birokrasi administrasi dipersulit karena politik. Kehidupan ekonomi dipersulit karena politik. Lapangan kerja semakin sulit karena politik dan aktivitas dakwah dan kegiatan ibadah dikebiri dan dibatasi juga karena politik. Semua diawali dari sistem politik yang dianut penguasa sekarang. Makanya rakyat jangan alergi dengan politik. Rakyat harus paham dengan kondisi politik negara ini. Agar rakyat ikut peduli selamatkan negara ini, jangan jadi penonton. Sengaja diciptakan bencana-bencana sosial seperti itu dalam rangka menyambut pendatang haram, warga negara Cina komunis ke Indonesia yang terus masuk, menyebar dan menduduki secara bebas ke seluruh wilayah NKRI. Kalian rakyat harus buka mata. Garis bawah Surakarta. Januari tahun 2022 garis bawah. Garis bawah KS garis bawah.